Nama saya Muhammad Irfan. Di sini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi kita seluruh warga negara Indonesia, karena dengan wawasan kebangsaan tersebut akan menumbuhkan kecintaan warga negara pada bangsa dan negara, juga menjadi perekat seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara NKRI. Pertanyaan tersebut sangat terkait dengan pertanyaan sebelumnya, di mana menurut pendapat saya, jika masyarakat atau rakyat telah memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar, maka akan timbul secara otomatis kecintaannya terhadap negara, sehingga ada upaya-upaya yang mereka lakukan dalam bela negara. Kalau kita kaitkan dengan isu-isu kontemporer sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang benar akan melakukan upaya boleh dikatakan bela negara. Contohnya misalnya dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Jadi istilahnya apa yang mereka sampaikan di media sosial adalah sesuatu yang memiliki kebenaran, dan juga pasti mereka tidak memiliki niat atau perbuatan yang memberikan ujaran-ujaran kebencian terhadap orang-orang lain dalam bermedsos. Jadi salah satunya seperti itu. Mungkin dalam cakupan yang lebih luas banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita jadikan bahwa upaya bela negara tersebut bisa sangat ampuh dalam mengatasi masalah isu-isu. Oke, untuk pertanyaan ini, upaya yang kita lakukan dalam meminimalisir ATHG, itu kita mulai dari diri kita sendiri pertama kali dulu. Jadi diri kita ya seperti tadi tidak menyebarkan ujaran kebencian, menyiarkan berita kebohongan, terus melakukan istilahnya hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan atau keonaran di tengah masyarakat. Jadi kita mulai dulu dari diri kita pribadi, setelah itu baru keluarga kita. Jadi kita ajak istri, anak, kita berikan pengertian atau wawasan bagaimana cara yang baik untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam media sosial. Juga nanti setelah di keluarga, tentu kita juga di tempat kita bekerja atau di tengah-tengah lingkungan kita, misalnya di lingkungan kita tinggal di komplek atau di masjid dengan sesama jemaah, tentu kita menerapkan hal tersebut. Jadi kalau sudah kita mulai dari diri kita pribadi, nanti tentu pribadi lain mungkin akan ikut mencontoh apa yang kita lakukan. Dengan sendirinya hal ini akan juga banyak terjadi di tengah masyarakat. Kalau saran atau harapan saya terkait dengan isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat, apalagi pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, tentu banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Cuman kalau sekaitan dengan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara, tentunya pertama saya berharap kepada pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan supaya Oke, hari ini kita
akan melakukan wawancara dengan lintas generasi. Sebelumnya bisa saya tahu saya berbicara dengan siapa? Zamzami. Bisa diperkenalkan dirinya? Nama Zamzami, bekerja sebagai PNS di Kota Semarang Barat, umur 40 tahun. Dengan Pak Zamzami ya, Pak Zamzami, kalau menurut Bapak apa arti kebangsaan yang sejauh Bapak tahu? Kebangsaan itu berarti kita dengan penuh kesadaran diri mencintai bangsa kita. Artinya kita menyadari bahwasanya kita itu adalah bagian dari bangsa dan negara. Itu kita di NKRI ya, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Oke. Jadi kalau kebangsaan seperti itu, kira-kira kalau arti bela negara menurut Pak Zamzami kira-kira seperti apa ya? Ya, kalau bela negara berarti kita kan kita sebagai warga negara kita harus bersikap mencintai dan membela negara kita dengan sepenuh jiwa. NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara. Artinya kita siap berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi ada beberapa poin ya dari arti bela negara gitu sendiri Pak Zamzami ya. Jadi jika seperti itu, apa kira-kira kegiatan dalam sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ataupun poin daripada bela negara tersebut? Ya, karena saya sebagai PNS di KPU di bagian teknis dan humas yang sering berkaitan dengan sosialisasi, maka salah satu bentuknya adalah saya selalu mensosialisasikan kepada pemilih agar tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan berita hoax selama tahapan pemilu. Jadi dengan seperti itu akan mengurangi dampak efek daripada misalnya kekisruhan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian terciptalah keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dan bagi negara bangsa kita. Jadi kita selaku warga negara harus mencintai dan menjaga perilaku kita. Berarti salah satunya dengan stop menyebar berita hoax ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ini kan sekarang kita tengah dilanda dengan COVID-19 ya, pandemi COVID. Jadi kira-kira kalau dikaitkan dengan pandemi sekarang ini, apa yang bisa Bapak lakukan dengan jabatan yang Bapak teman saat ini? Ya, kalau kita sebagai warga negara tentu harus taat dan patuh pada aturan ya. Pemerintah sudah mewajibkan kita untuk mentaati prokes, protokol kesehatan. Biasanya kita melakukan cuci tangan, kemudian kita menjaga jarak, memakai masker. Tidak hanya cukup untuk diri kita, tapi juga keluarga kita dan juga pada lingkungan kerja kita dan masyarakat. Kalau di lingkungan kerja kita sudah menyediakan tempat untuk mencuci tangan, sudah membagi-bagikan masker, sudah memberikan aturan bahwasanya bagi semua pegawai itu wajib pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Begitu juga dengan orang-orang yang datang ke kantor kita untuk memberikan nasihat agar melakukan prokes. Dan terakhir kemarin kita melakukan vaksin dan mengimbau kepada kawan-kawan agar melakukan vaksin secara mandiri di mana vaksin dilakukan. Terima kasih Pak Zamzami, sangat membantu jawabannya. Artinya ada keterkaitan antara wawasan kebangsaan, bela negara dengan implementasi bela negara yang jika dikaitkan dengan COVID-19 ini saling berkaitan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zamzami. Nama saya Ferry Aprinal, Jabatan Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Agam. Baik, Nida mau bertanya kepada Bang Ferry, apa makna wawasan kebangsaan atau bela negara untuk Bang Ferry sebagai seorang ASN? Ya, ketika kita masuk ke dalam struktur pemerintahan sebagai aparatur sipil negara di KPU, maka segala regulasi yang ada yang diterbitkan oleh pemerintah harus kita laksanakan, harus kita implementasikan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kita sebagai ASN pun harus memiliki jiwa integritas kita dalam pekerjaan kita, plus
kita juga sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu itu penting dalam demokrasi kita, karena kita merupakan negara demokrasi. Terus yang ketiga adalah kita sebagai ASN pun harus bekerja secara penuh waktu dan totalitas kita sebagai aparatur sipil negara dalam pemerintahan ini, dan lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan kita bernegara atau kepentingan kantor daripada kepentingan pribadi kita. Dengan konteks sesuatu pekerjaan itu berbarengan, situasinya berbarengan antara kepentingan kantor dan kepentingan pribadi. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana Bang Ferry sebagai seorang ASN mengimplementasikan nilai-nilai dari bela negara itu tadi? Dari tadi pemahaman tentang bela negara, mungkin ada dua konteks yang bisa kita ambil. Yang pertama, integritas. Integritas itu dalam penyelenggara pemilu harus penting, karena ketika integritas kita harus kita pegang teguh, maka pekerjaan kita akan terlaksana dengan baik. Partai politik, peserta pemilu dan masyarakat pasti percaya kepada KPU jika ASN di lingkungan KPU pun berintegritas. Kita tidak boleh memberitahu apapun kepada peserta pemilu lain ketika barang itu tidak boleh diberitahu, walaupun itu tuh adalah teman pribadi kita. Saya punya pengalaman di 2019 kemarin, ada teman dekat dari SD tidak saya kasih tahu apapun tentang data-data dari KPU, walaupun dia caleg di 2019. Namun saya malah memblokir dia, mohon maaf kepada yang bersangkutan untuk memblokir sementara hubungan dalam dunia sosial saya. Itu menjaga integritas. Terus yang kasus yang kedua adalah kita harus mengutamakan kepentingan kantor atau negara daripada kepentingan pribadi kita. Itu juga pernah saya alami 2 kali dalam pekerjaan saya di 2014 dan di 2015. Saya lebih mementingkan kepentingan kantor daripada kepentingan keluarga. Namun keduanya ini akhirnya bisa terlaksana secara kompleks ketika kita mengutamakan kantor, dan selesai dari pekerjaan kantor kita bekerja atau mengakomodir kepentingan pribadi kita, walaupun hasilnya itu kita capek. Pengorbanan kita itu akhirnya capek di badan, namun selesai di dua pekerjaannya itu antara negara dan pribadi kita. Namun kita harus mendahulukan dulu kepentingan negara atau kantor kita daripada pribadi kita. Oke, terima kasih.